Billiard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. High fucking when you Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Asmawati. Saya dari kelas 01A dengan NIM 2206045000017. Dosen pengampu Pak Ferry Fadli SSI MPD, Prodi Pendidikan IPS dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Sebelum saya lanjut ke pembahasannya, kita perlu tahu apa sih kata litosfer itu. Jadi kata litosfer berasal dari bahasa Yunani yaitu lithos artinya batuan dan sfera artinya lapisan. Litosfer yaitu lapisan kerak bumi yang paling luar dan yang terdiri batuan dengan ketebalan rata-rata 1200 km. Litosfer adalah lapisan kerak bumi yang paling atas yang terdiri dari batuan. Umumnya lapisan ini terjadi dari senyawa kimia yang kaya akan S2-nya. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa litosfer merupakan lapisan kerak bumi yang paling atas. Karena itu litosfer merupakan lapisan yang dapat dihuni oleh manusia. Di dalam lapisan ini, manusia hidup dan berkembang, menjalankan segala aktivitas dalam kehidupannya. Lapisan litosfer juga menyediakan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Di lapisan ini, manusia dapat membangun tempat tinggal, bercocok tanam, membuat lahan pertanian, dan berkebun. Selanjutnya yaitu lapisan litosfer. Nah, lapisan litosfer terdiri dari 2 lapisan. Yang pertama lapisan sial. Nah, lapisan sial yaitu lapisan kulit bumi yang tersusun atas logam silisium dan aluminium. Senyawanya dalam bentuk Si02 dan aluminium 203. Pada lapisan sial ini antara lain terdapat batuan sedimen, granit, andesit, dan jenis-jenis batuan lainnya. Yang kedua yaitu lapisan sima. Lapisan sima atau silisium magnesium yaitu lapisan kulit bumi yang tersusun oleh logam silisium dan magnesium dalam bentuk senyawa Si02 dan MgO. Lapisan ini mempunyai berat jenis yang lebih besar daripada lapisan sial karena mengandung besi dan magnesium yaitu mineral ferro, magnesium, dan batuan basal. Selanjutnya yaitu fungsi litosfer. Litosfer merupakan bagian bumi yang langsung berpengaruh terhadap kehidupan dan memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan di bumi. Litosfer bagian atas merupakan tempat hidup bagi manusia, hewan, dan tanaman. Manusia melakukan aktivitas di atas litosfer. Selanjutnya yaitu litosfer bagian bawah. Nah, litosfer bagian bawah ini mengandung bahan-bahan mineral yang sangat bermanfaat bagi manusia. Bahan-bahan mineral atau tambang yang berasal dari litosfer bagian bawah ini diantaranya yaitu minyak bumi, gas, emas, batu bara, dan nikel, dan lain-lainnya yang berfungsi untuk tempat makhluk hidup menjalani kehidupannya. Nah, selanjutnya yaitu material pembentukan litosfer. Yang pertama yaitu batuan beku adalah batuan yang terbentuk dari magma pijar yang terbentuk menjadi padat dengan sekitar 80% material batuan yang menyusun batuan kerak bumi adalah batuan beku. Yang kedua yaitu batuan sedimen atau sedimentary rocky. Nah, batuan sedimen merupakan batuan mineral yang telah terbentuk di permukaan bumi yang mengalami pembekukan. Yang ketiga yaitu batuan malihan atau metamorf adalah batuan malihan terbentuk karena terjadinya penambahan suhu atau penambahan tekanan yang tertinggi dan terjadi secara bersamaan pada batuan sedimen. Selanjutnya yaitu jenis litosfer. Nah, jenis litosfer terdiri dari 2 jenis, yaitu yang pertama kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua adalah lapisan yang mayoritas tersusun atas batu granit yang kaya akan silika dan aluminium. Kerak benua memiliki tebal hingga 300 km. Lapisan ini jauh lebih tebal dari lapisan kedua, yaitu kerak samudra. Karena lapisan ini menjulang dari dasar laut, lapisan kerak benua tertua berusia miliaran juta tahun. Yang kedua yaitu kerak samudra. Kerak samudra adalah lebih tipis dari kerak benua, namun jauh lebih padat karena samudra memiliki ketebalan bervariasi antara 100 sampai 150 km. Materi penyusun utamanya adalah silika dan magnesium. Selanjutnya yaitu struktur litosfer. Struktur litosfer terdiri atas litosfer samudra atau kerak samudra dan litosfer kontinen atau kerak benua. Kerak samudra adalah bagian dari litosfer bumi yang muncul di cekung samudra. Sedangkan kerak benua adalah lapisan batuan yang membentuk benua dan daerah dasar laut yang dekat dengan pantai yang dikenal sebagai kontinen.
Berikut ini masing-masing karakteristik dan kerak samudra yang kerak benua, yaitu kerak samudra atau crust. Nah, kerak samudra atau crust ini adalah merupakan bagian dari litosfer bumi yang permukaannya berada di cekungan samudra. Kerak samudra tersusun atas mineral-mineral yang banyak mengandung silikon, besi, magnesiumnya yang disebut dengan sima. Ketebalannya lebih tipis dibandingkan dengan kerak benua atau sial, yaitu 5-15 km. Tapi massa jenisnya lebih besar, yaitu massa jenis rata-rata sekitar 3,3 gram per semeternya kubik. Karena samudra disebut juga lapisan basal sebab batuan penyusunannya banyak mengandung basal. Nah, selanjutnya yaitu manfaat litosfer. Litosfer atau kerak bumi menjadi bagian dari bumi yang secara langsung berpengaruh terhadap kehidupan seluruh makhluk. Bisa dikatakan litosfer bagian atas adalah habitat bagi seluruh makhluk hidup, termasuk manusia, sementara litosfer bagian bawah mengandung bahan mineral yang juga bermanfaat bagi makhluk hidup. Separuh batu bara, minyak bumi, gas, nikel atau besi tidak hanya untuk tempat makhluk hidup saja, dan berkembang litosfer juga menyediakan berbagai bahan yang dibutuhkan untuk makhluk hidup lainnya.